Shalom, selamat pagi. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 8 Mei 2023 hari Senin bersama dengan saya Eri Engkau Rumah Iman dalam renungan awal minggu. Kita baru saja merayakan Paskah dan kisah-kisah setelah peristiwa Paskah. Salah satunya adalah perjalanan dua murid Tuhan ke Emmaus dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Pagi hari ini kita akan dengarkan tentang perjalanan kita bersama dengan Tuhan, apa saja yang kita akan terima melalui hambanya Bapak Pendeta Tan Junaidi Pramono. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Dalam nama Yesus kami buka hari ini dengan syukur. Kami akan siap menerima berkat firman-Mu di awal minggu ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Hidup kita itu diibaratkan seperti perjalanan. Nah, perjalanan kenapa? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nanti kita menuju ke Kanaan, Kanaan yang rohani, yaitu bumi baru, ya kan, surga nanti. Perjalanan kita di sana. Kita ini berjalan, saudara, seperti bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun menuju ke Kanaan. Sama di perjanjian baru, saudara dan saya juga hari ini sedang berjalan. Nah, saya berdoa perjalanan kita untuk menuju ke garis yang terakhir, ya, selesai dalam pertandingan finish. Amin. Ya, kita tidak tertinggal. Nah, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kenapa sih Tuhan ingin rindu berjalan bersama-sama dengan kita. Yang pertama, saudara, saya menemukan bahwa Tuhan itu rindu ingin berjalan bersama dengan gerejanya, saudara dan saya, supaya apa? Supaya hidup kita itu bisa selaras dengan Tuhan, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan pengen berjalan dengan kita, tujuannya apa? Supaya kita ini bisa selaras, menyelaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara ketika berjalan tidak salah di kanan, diarahkan Tuhan terus. Karena apa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, tujuannya seperti itu. Ya. Jadi yang pertama, kenapa sih Tuhan itu rindu supaya berjalan dengan kita, supaya hidup kita itu diselaraskan dengan Tuhan. Jadi supaya saudara itu tidak salah ambil keputusan, supaya tidak salah pilih jalan, karena ada guide, yaitu Tuhan. Yang kedua, kenapa sih Tuhan itu rindu supaya kita itu bisa berjalan dengan Tuhan? Yang kedua, saya menemukan supaya kita itu bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Beda, saudara, orang yang sering berjalan dengan kita dengan yang tidak sering berjalan dengan kita. Beda kan? Hubungannya beda, betul? Saudara, suami istri dengan istri tetangga atau suami istri tetangga pasti beda, betul kan? Ya, kalau yang nggak punya istri suami ya berdoa kan supaya dapat. Jadi yang sering berjalan dengan kita itu chemistry-nya lebih ada, betul? Seperti seorang suami istri, gitu. Jadi kalau suami istri itu pasti punya chemistry, punya hubungan, ngerti suami pengen apa, istri pengen apa, itu tanpa bicara sudah ngerti. Nah, Tuhan juga seperti itu dengan kita manusia, supaya kita punya hubungan relationship. Makanya salah satu tugas gereja kan koinonia, menjalin fellowship, hubungan, gitu. Nah itu, jadi Tuhan ingin berjalan dengan manusia, dengan gerejanya, supaya punya hubungan. Salah satu manusia di bumi ini yang saya baca di Alkitab yang memiliki hubungan yang intim itu Daud, sudah. Bahkan Alkitab berkata bahwa Daud itu the man after my own heart, kata Tuhan sendiri. Orang yang ada di dekat hatinya Tuhan itu Daud, the man after my own heart. Jadi orang yang ngerti hatinya Tuhan itu Daud. Dikatakan detak hatinya Tuhan itu Daud.
Itu kenapa? Karena punya hubungan. Saudara yang dekat dengan Bapak Gembala pasti punya hubungan, tahu. Tapi yang jarang berhubungan pasti enggak hubungannya jauh. Begitu. Sukanya Bapak Gembala itu apa? Itu yang punya hubungan itu tahu. Pak Gembala ini hatinya senang atau tidak? Itu saudara tahu yang punya hubungan. Tapi yang enggak punya hubungannya. Yang kedua, yang pertama itu supaya hidup kita selaras dengan firman, supaya kita tidak salah ketika berjalan. Yang kedua, punya hubungan. Dan yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan ingin kita ini bisa berjalan dengannya? Supaya kita ini, kalau kita jalan di dunia ini, not by see, but by faith. Supaya kita ini hidup bukan karena melihat, tetapi karena apa? Percaya. Makanya Tuhan pengen kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan, kalau baru melihat, baru percaya, ya percuma, saudara. Hati-hati. Jangan iman seperti Thomas. Kalau aku belum mencucukkan tanganku di lubang bekas aku, bekas baru aku percaya. Kenapa? Karena hidup kita bukan karena apa? Melihat, tapi karena percaya. Maka dari itu Tuhan pengen hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita diajar iman kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tan Junaidi Pramono SEMA. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan di pagi hari ini. Kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, agar hidup kita selalu selaras dengan Tuhan. Yang kedua, dengan berjalan bersama dengan Tuhan, ya kita diajak oleh Tuhan untuk membangun sebuah hubungan. Hubungan yang begitu akrab, begitu intim dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena dengan berjalan bersama dengan Tuhan, karena kan kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Jadi dengan berjalan bersama dengan Tuhan, kita diajar untuk percaya bukan karena melihat. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat hari ini, buat berkat. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Kita akan berjumpa kembali pada hari Kamis pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Lalu setiap hari Senin dalam renungan awal minggu pukul 7.30 pagi juga waktu Indonesia bagian Barat. Kecuali tanggal 1, setiap tanggal 1 renungan awal minggu menjadi renungan awal bulan pada pukul 5 pagi. Itu saja, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.